santri tertular COVID-19 setiap bulannya. Jadi dalam pengawasan perhatian Kementerian Agama harus dievaluasi kembali apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan seperti apa? Apakah jumlah yang masuk ini kalau setengah ternyata masih ada. Sahabat Cabar, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tema klaster pesantren yang mulai merebak sejak pesantren dibuka. Pada tahun 2020, tepatnya 16 Maret tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk memberlakukan belajar dari rumah. Maka seluruh sekolah, seluruh pesantren di Indonesia belajar dari rumah, yang kemudian kita menyebutnya dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Namun pada Juni tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 sebenarnya belum bisa dikendalikan oleh pemerintah, saat itu pesantren mulai dibuka. Pesantren-pesantren yang mulai dibuka awalnya di beberapa wilayah Pulau Jawa, kemudian meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam waktu singkat, pada bulan Oktober misalnya, di sini saya mengutip pernyataan dari Federasi Serikat Guru Indonesia yang menyatakan dalam 3 bulan pemantauan mereka itu ternyata lebih dari 1.000 santri tertular COVID-19 setiap bulannya. Jadi dalam pengawasan atau di dalam pemantauan yang dilakukan oleh FSGI selama 3 bulan, ternyata kasusnya mencapai lebih dari 3.000 santri yang tertular COVID-19. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa berita. Di salah satunya adalah yang diberitakan oleh Babel iNews ID. Di situ disebutkan ini Februari 2021, jadi kasusnya betul-betul baru, di mana 125 santri pondok pesantren modern di Bangka positif COVID ya, berdasarkan tes cepat antigen yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah Bangka ya. Dan itu diperoleh dari 125 itu, jumlah ini berdasarkan penelusuran atau tracing dari 329 orang santri di pondok pesantren tersebut. Jadi angkanya cukup tinggi ya, dari 329 itu yang terinfeksi 125. Lalu dari radarsolo-jawapos.com, sama di bulan Februari juga, di sini ada 88 santri positif COVID di 3 klaster pondok pesantren di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Jadi dari 3 pesantren ini ada 88 santri yang positif. Tidak cuma itu, ternyata ada data lagi ya, kalau kita lihat misalnya di kompas.com. Kompas.com pada bulan Februari juga itu menyampaikan bahwa ada klaster pesantren merebak di Tasikmalaya. Bahkan untuk Tasikmalaya, Jawa Barat ini bangunan isolasi darurat sampai tidak muat. Berapa sebenarnya jumlah santri yang terinfeksi COVID-19? Angkanya mencapai 375 santri. Ya, sekarang kalau kita lihat lagi ada berita juga di newsdetik.com di mana 44 orang di pondok pesantren Dar Hikmah Pekanbaru juga terpapar corona. Nah, angka ini berarti kalau dijumlah saja ratusan hanya pada bulan yang sama, yaitu Februari. Nah, oleh karena itu ini sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan, dan sebenarnya seperti apa saya menanggapinya. Yang pertama, pesantren itu kan beda ya dengan sekolah umum. Kalau misalnya sekolah umum mungkin bisa separuh-separuh murid, kemudian jam belajarnya bisa dari jam 7, kemudian 3 atau 4 jam pulang ke rumah. Nah, kalau di pesantren, mereka kan mondok, mereka berkumpul ya. Jadi dalam satu kamar bisa terdiri beberapa orang, ada jam sholat bersama, ada waktunya makan bersama, dan lain-lain ya. Sehingga memang pondok pesantren ini berbeda ya. Jadi pertama, pondok pesantren mungkin malah lebih rentan ketika protokol kesehatan tidak dilakukan secara ketat, atau ketika makan bersama-sama kan pasti santri membuka masker.
Lalu kalau tidur dalam satu ruangan ya lebih dari 2-3 orang lebih, nah itu juga kan tidak menggunakan masker. Nah jadi di sini memang menjadi sulit untuk praktik-praktik seperti jaga jarak, seperti pakai masker dan lain-lainnya. Sehingga ketika satu tertular itu akan dengan mudah menulari yang lain. Itu untuk pesantren yang memang berbeda. Yang kedua adalah ini pandemi belum berakhir. Bahkan kita tidak tahu kapan berakhir. Pandemi COVID-19 pun untuk anak-anak ini angka tertularnya cukup tinggi di Indonesia. Dari total kasus itu sekitar 10% anak-anak kita, anak-anak Indonesia maksud saya adalah sudah tertular COVID-19. Angka itu cukup tinggi karena kita sudah mencapai angka di atas 1 juta kan. Nah, dari 10% itu ternyata ada angka yang meninggal. Nah, angka yang meninggal ini untuk Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai angka yang sebenarnya kalau dihitung ya kira-kira kalau secara jumlah ya, itu menurut data IDAI adalah tertinggi untuk negara-negara di Asia Pasifik. Jadi sebenarnya anak-anak pun rentan tertular, rentan juga menjadi korban, atau meninggal. Apalagi ketika anak-anak ini punya penyakit bawaan, maka dia tentu lebih potensial atau tidak ada sistem kesehatan yang baik sehingga anak ini mungkin asma, mungkin punya penyakit-penyakit lain, itu bisa saja kemudian menjadi parah. Yang pasti angka kematian anak di Indonesia itu cukup tinggi. Italia yang jumlah pasiennya tinggi, bahkan sempat dirawat di selasa rumah sakit ya, saking tidak adanya kamar untuk perawatan, itu ternyata di Italia anak tertular COVID tapi tidak ada satupun anak yang meninggal. Nah di Indonesia angka meninggalnya anak-anak COVID-19 itu mencapai angka yang luar biasa sampai kita tertinggi ya se-Asia Pasifik. Nah oleh karena itu ya ini butuh menjadi perhatian Kementerian Agama, harus dievaluasi kembali apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan seperti apa? Apakah jumlah yang masuk ini kalau setengah ternyata masih ada penularan tinggi, apakah 1/4 dari jumlah santri? Lalu bagaimana dengan protokol kesehatan? Apakah seluruh SOP makan, SOP mandi, SOP ibadah dan SOP belajar itu apakah sudah dibuat dan sudah ada di setiap ruang-ruang kelas? Oleh karena itu ini patut untuk dipertimbangkan kembali karena hak hidup menurut saya nomor 1. Hak sehat itu nomor 2, hak pendidikan baru nomor 3. Jadi kalau anak-anak kita ini masih sehat dan masih hidup, maka segala ketertinggalan dia di pendidikan tadi bisa kita kejar. Jadi dengan demikian maka saya mendorong Kementerian Agama untuk mengevaluasi agar tidak makin merebak ya, tidak makin banyak ini santri yang kemudian tertular COVID-19. Dan kasus ini pun saya berharap Kemdikbud juga belajar dari sini, sehingga ketika nanti kelak membuka sekolah pada wilayah-wilayah di Indonesia, kalau sekarang beberapa wilayah di kepulauan-kepulauan kecil sudah buka, tapi andaikan nanti dibuka, maka itu harus mempertimbangkan banyak hal. Pastikan bahwa 3M, pastikan bahwa protokol kesehatan betul-betul dipersiapkan sekolah dan betul-betul sudah disosialisasi kepada warga sekolah, terutama kepada anak-anak. Ya, jadi mari kita selamatkan anak-anak kita lindungi anak-anak kita. Orang belum masuk sekolah aja sudah banyak anak yang tertular, apalagi ketika sekolah dibuka. Namun bagi anak-anak seperti SMK yang mungkin harus praktik, bisa saja masuk kelas akhir, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan untuk menurunkan mungkin angka kesehatan mental yang mulai terganggu pada anak-anak, bisa saja kemudian dipertimbangkan membuka sekolah, tapi sebaiknya pada wilayah-wilayah yang sudah terkendali. Saya tidak merekomendasi bahwa wilayah seperti Jakarta, dan hampir mayoritas Jawa, sebaiknya mempertimbangkan ketika angka begitu tinggi, ya setiap hari kasus ribuan, itu mungkin juga harus dipertimbangkan. Ya semoga video ini bisa juga memberikan informasi ya kepada orang tua
santri, orang tua siswa, dimanapun berada untuk sama-sama ikut mengawasi sekolah, mempersiapkan infrastruktur, mengawasi sekolah untuk mempersiapkan SOP, dan kepada dinas-dinas pendidikan untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan pendampingan, pengawasan, tapi juga bantuan keuangan karena sekolah tidak bisa sendiri untuk menyiapkan semua itu. Ya, kita akan lihat ya seperti apa, berdoa bersama semoga pandemi ini akan berakhir. Demikian video kali ini ya, kita akan membahas kembali info-info penting lainnya pada video selanjutnya, tapi jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Untuk yang sudah melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, segera subscribe, pencet loncengnya. Demikian, sampai ketemu lagi pada video-video informatif yang lain. Selamat malam.